Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang perbedaan antara pencatatan dan pembukuan dalam perpajakan. Nah, tentunya mungkin teman-teman ketika melaporkan SPT tahunan pernah melihat istilah ada pembukuan, ada pencatatan. Nah, dalam perpajakan teman-teman ada dua istilah yang umum ya. Dua istilah yang umum dan sering muncul ketika teman-teman melaporkan SPT tahunan. Nah, kira-kira kapan wajib pajak itu menggunakan pembukuan dan kapan menggunakan pencatatan. Nah, saya coba menjelaskan ya teman-teman, menginformasikan secara regulasi seharusnya siapa yang harus menggunakan pembukuan dan siapa yang harus menggunakan pencatatan. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah tangkapan layar ya. Ini adalah tangkapan layar SPT 1770 ya untuk orang pribadi ya dan SPT tahunan untuk wajib pajak badan yaitu formulir 1771. Dari tangkapan layar ini teman-teman sudah jelas ya siapa yang seharusnya menggunakan pembukuan dan siapa yang seharusnya menggunakan pencatatan. Nah, tangkapan layar yang atas itu ada pilihan menu ya, ada pilihan fitur menggunakan pencatatan atau menggunakan pembukuan. Nah, tentunya ketika ada menu ini wajib pajak orang pribadi itu berhak memilih ya, berhak memilih menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan. Tetapi untuk wajib pajak badan itu tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan. Nah, pilihannya terus apa gitu ya? Pembukuan atau pencatatan. Nah, kita simak penjelasan regulasi. Nah, teman-teman, pembukuan itu wajib untuk wajib pajak badan. Ya, wajib pajak badan. Itu diatur di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP dan PMK 54 PMK titik 03 garing 2021. Jadi, pembukuan itu wajib untuk OEP badan. Kemudian yang kedua adalah untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ya atau usaha dengan omset lebih dari 4,8 miliar ya dalam 1 tahun. Itu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi pembukuan itu untuk WP badan, berapapun omsetnya itu harus pembukuan. Kemudian WPOP, pekerjaan bebas, itu omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, teman-teman bisa cek nanti regulasinya di pasal 28 Undang-Undang KUP, ayat 1 Undang-Undang KUP, dan PMK 54 2021. Nah, teman-teman, untuk pencatatan itu hanya diperuntukkan untuk WPOP pekerjaan bebas yang omsetnya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 ya, dan kurang dari 4,8. Jadi kalau misalkan ada orang pribadi, misalkan pedagang kain ya atau pedagang baju, omsetnya setahun kurang dari 4,8 itu menggunakan pencatatan, gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 4,8 itu diwajibkan menggunakan pembukuan teman-teman ya. Itu jelas ya perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tangkapan layar di form SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi di awal tadi, di slide awal, kita sudah ditunjukkan perbedaan ya antara SPT 1770 dengan SPT 1771. Secara nyata dijelaskan bahwa kalau misalkan SPT 1770 itu ada pilihannya ya. Mau menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, ini teman-teman, saya ambil di e-form untuk 1770. Nah, ketika wajib pajak memilih pencatatan, maka menunya akan terbuka nih. Ya, menunya akan terbuka. Ya. Tabelnya akan terbuka. Terbuka untuk diinput ya, untuk diisi. Tetapi ketika memilih pembukuan, teman-teman, ketika memilih pembukuan, tabel yang ada di sini menjadi abu-abu, artinya tidak bisa diketik, teman-teman. Tidak bisa di-entry atau tidak bisa diisi datanya. Berapa peredaran usahanya, normanya berapa, penghasilan itunya berapa. Itu tidak bisa kalau pembukuan. Karena bedanya teman-teman, nah di sini. Nah, ketika teman-teman memilih pembukuan, ya, ketika teman-teman memilih pembukuan, maka ini akan terbuka. Ya.
informasi penghasilan neto, peredaran usaha, kemudian HPP, kemudian laba rugi usaha, biaya usaha penghasilan itu akan diminta diisi, ya, diminta diisi. Tetapi kalau teman-teman, ya, sebentar, oke. Tetapi kalau teman-teman memilih menu pencatatan yang ini ya, pencatatan, maka isian kotaknya akan tertutup. Ya. Jadi sama seperti yang tadi teman-teman. Kalau pencatatan ini dibuka, ya, untuk diisi. Kalau pembukuan ditutup. Ya. Tetapi sebaliknya kalau milih pembukuan, menu yang lain akan terbuka di halaman 1. Ya. 1770 lampiran 1 ya. Halaman 1 ya teman-teman ya. Kemudian kalau milih pencatatan ini juga ini tertutup. Ya, ini tertutup. Jadi tidak bisa dibuka teman-teman. Nah, itu jadi e-form itu teman-teman itu udah meminimalisir kesalahan. Jadi kalau misalkan udah pilih pencatatan, ya udah isian laba rugi itu tidak bisa diisi. Tapi kalau memilih pembukuan, isian laba rugi itu harus diisi. Itu. Nah, ini adalah contoh pencatatan. Ketika teman-teman memilih pencatatan dan masuk kriteria itu, yaitu adalah WPOP kemudian omsetnya, pekerja bebas omsetnya kurang dari 4,8, maka teman-teman harus ya membuat daftar peredaran bruto. Contohnya misalkan begini ya. Ini adalah omset dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Januari sampai Desember. Kemudian udah menggunakan PP 55 teman-teman ya. Yang omset di bawah 500 itu nol ya. Ya, tidak dikenakan pajak. Tetapi lebih dari 500 dulu dikenakan 0,5%. Nah, ini sudah ya, sudah diperhitungkan ya, sudah diperhitungkan. Nah, wajib pajak itu diminta untuk membuat pencatatan seperti ini, contoh pencatatan gitu ya. Jadi berisi informasi apa namanya informasi daftar omsetnya dalam 1 tahun, kemudian PPh final yang dibayar setiap bulan. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Itu contoh pencatatan. Nah, kalau contoh pembukuan normal saja. Kalau misalkan teman-teman itu dari akuntansi akan mengenal istilah neraca dan laba rugi. Nah, yang penting itu adalah salah satunya di laba rugi untuk menghitung penghasilan kena pajak, ya PPh terutang. Nah, visualisasinya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini sama seperti informasi yang ada di SPT 1770, teman-teman ya. Informasi 1770. Ketika nanti kita diminta untuk memasukkan informasi pendapatan, kemudian HPP, laba kotor, biaya, laba bersih. Gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Untuk pembukuan itu wajib untuk WP badan dan WPOP yang melakukan pekerjaan bebas dengan omset lebih dari 4,8 miliar setahun. Kemudian kalau pencatatan hanya untuk WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar setahun. Teman-teman bisa cek aturannya di PMK 54 garing PMK.03 garing 2021 ya, tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Di situ sudah jelas teman-teman kriterianya dan siapa yang harus menyelenggarakan itu. Ya, kalau di pasal 28 Undang-Undang KUP sifatnya umum teman-teman ya. Penjelasan detailnya ada di aturan turunannya yaitu PMK. Ini adalah tampilannya untuk orang pribadi ya teman-teman ya. Kalau badan kenapa saya tidak tampilkan? Karena tidak ada opsi teman-teman. Opsinya satu yaitu harus pembukuan. Pembukuan bentuknya seperti apa ya? Kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Wajib pajak badan harus menyelenggarakan pembukuan dan harus menyusun laporan laba rugi. Salah satunya ya itu. Semoga video ini memberikan manfaat ya dan dapat dimanfaatkan. Kalau ada keliru atau hal yang perlu disampaikan, silahkan teman-teman berkomentar di bawah agar menjadi masukan buat saya untuk perbaikan video pembelajaran ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.